dalam semua hal yang kau alami, pertimbangkanlah dia. Ini adalah rasul dan imam besar tersebut. Saudara tahu pergumulan pada orang-orang yang membaca daripada penulis Ibrani ini. Mereka orang-orang Yahudi yang mungkin dalam pergumulannya sebentar lagi akan meninggalkan iman mereka. Sekali selamat, tetap selamat adalah suatu konsep daripada orang reform. Tapi di sini mau dikatakan memang seringkali kita harus akhirnya melihat bukti daripada kelahiran baruku adalah apa yang ku berikan, apa yang menjadi buah dalam hidupku. Gereja itu bukan gedungnya, gereja bukan juga bicara mengenai diriku sendiri. Di rumah Allah bicara mengenai komunitas gereja. Anda dan saya, kita semua dipersatukan. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Saudara membacakan pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya yang menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti Ali yang lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. So saja kita membuka Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 kita membaca bertanggapan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ini menjelaskan mengenai apa itu perbedaan dan tugas daripada imam dan imam besar. Ya, nanti kita akan bicara mengenai imam besar dan mengapa Kristus dipanggil sebagai imam besar dan seterusnya. Khususnya nanti dibandingkan kemuliaan Kristus yang demikian berbeda dengan Musa. Nah, saya akan membacakan pasal 9 ayat yang pertama, saudara bacakan yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10 saudara bertanggapan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Di belakang tirai yang kedua terdapat sebuah kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Dan di atasnya, kedua, kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ketika dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang akan masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkanlah korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Saudara, saya akan membacakan ayat 11 dan 12, saudara perhatikan ini sudah penting sekali. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri,
dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pembacaan Alkitab ini ya Tuhan. Jadi kami sekali lagi membicarakan dan memikirkan mengenai siapa Kristus. Kami meminta pada Tuhan, kami semua merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena tanpa belas kasihan Tuhan, kami tidak mungkin mengerti apa yang sudah kami baca ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya setiap perkataan yang diberitakan dari atas mimbar ini, Engkau sendiri sukai dan dapat Engkau pakai untuk memberkati domba-domba Tuhan yang sudah berkumpul tempat ini. Kami menyerahkan setiap daripada kami, baik itu orang tua maupun anak-anak, dari yang paling muda sampai dengan yang paling tua tempat ini. Tuhan, tidak ada satupun orang tempat ini yang Kau kasih, yang akan melewatkan berita firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini. Menyerahkan semua hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Terus sekali lagi struktur daripada Ibrani kalau sudah melihat, maka Ibrani pasal 1 banyak bicara mengenai ketuhanan daripada Kristus. Ibrani pasal 1 membedakan Kristus dengan demikian berbeda dari semua ciptaan-ciptaan. Walaupun memang kita melihat dia sebagai seorang manusia, di Kristus yang hadir dalam sejarah ini memiliki suatu keberadaan yang kekal, yang lebih tinggi daripada semua ciptaan, karena dia adalah pencipta yang lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Dia adalah menekankan di sini, penulis Ibrani menekankan sifat daripada keilahian daripada Kristus. Dalam Ibrani pasal 2, khususnya ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-18, penulis Ibrani banyak sekarang bicara mengenai persamaan antara Yesus Kristus dengan kita anak-anak Tuhan. Di sana yang ditekankan adalah kemanusiaan, sifat kemanusiaan daripada Kristus. Minggu lalu kita sudah membaca Nisea, untuk melihat bagaimana Nisea, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, konsili yang pertama di Nisea menghasilkan pengakuan iman Nisea. Konsili gereja yang kedua di Konstantinopel menghasilkan atau mengupdate pengakuan iman daripada Nisea Konstantinopel. Maka di sini saudara-saudara bisa melihat bagaimana saudara ada perbedaan, tapi ini adalah suatu hal yang terus ditekankan di dalam konsili Nisea pengakuan iman Nisea Konstantinopel, yaitu mengenai dua natur, yaitu natur daripada manusia dan natur daripada ilahi daripada Kristus. Secara ilahi dikatakan dalam Nisea Konstantinopel bahwa dia adalah terang dari terang, Allah yang sejati daripada Allah yang sejati. Bagaimana dia adalah homoousion, memiliki suatu hakikat sehakikat dengan Allah Bapa itu sendiri. Kita bisa perhatikan juga di dalam Nisea Konstantinopel, bagi kita dan untuk keselamatan kita, dia sudah turun dari surga berinkarnasi oleh Roh Kudus dan dari anak darah Maria, dan menjadi manusia. Itu ditekankan sekarang sifat manusia. Saudara, di sana konsili daripada atau pengakuan iman Nisea Konstantinopel menolak baik itu Arianisme maupun Docetisme. Kita sudah bicara mengenai hal ini, saudara. Saudara, dua natur daripada Kristus ini akhirnya dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Kalsidon 451, dalam konsili dalam Kalsidon, menghasilkan pengakuan iman Kalsidon yang mengatakan bahwa kedua natur ini, natur ilahinya, satu hakikat dengan Bapa dalam keilahiannya. Satu hakikat dengan kita semua dalam kemanusiaan kita. Dua hakikat ini tidak tercampurkan, dua natur ini tidak tercampurkan, tidak dapat berubah, tidak dapat terbagikan, dan tidak bisa terpisahkan. Kedua natur ini disatukan dalam satu pribadi. Terus saya percaya gereja ini perlu belajar konsili atau pengakuan-pengakuan iman yang sudah Tuhan turunkan dalam sejarah. Gereja ini perlu memperhatikan bagaimana Tuhan juga bekerja dalam sejarah. Minggu lalu kita pertama kali membacakan mengenai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mungkin tidak semua orang terbiasa membacakan. Mungkin ada ragu-ragu ada orang yang mungkin ragu-ragu mau membacakan karena kita sudah terbiasa membaca pengakuan iman rasuli. So, pengakuan iman rasuli itulah datang belakangan, saudara. Saya katakan sekali lagi bahwa Nisea Konstantinopel adalah satu pengakuan iman yang lebih banyak diterima oleh seluruh gereja di sepanjang zaman. Maka daripada itu ketika kita kemarin membacakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, there was nothing wrong dengan hal tersebut. Tidak ada suatu hal yang salah ketika saudara membacakan ayat demi ayat, kata demi kata, saudara. Kenapa? Karena itu adalah suatu pengakuan yang juga diterima oleh Gereja Reform Injili Indonesia. Saya akan mulai membiasakan mungkin berkala, saudara, untuk membaca pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini. Ketika saudara membaca pengakuan iman Nisea Konstantinopel, maka sifat ilahi daripada Kristus, sifat manusia daripada Kristus kedua itu dipertahankan.
Saya rasa itu satu hal yang penting, mungkin next time, waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman Nesia Konstantinopel ini. Sekali lagi, saudara, itu adalah suatu hal yang sudah Tuhan berikan dalam sejarah, suatu hal yang harus kita terima, suatu hal yang indah yang bisa kita ucapkan, bila kita bersama dengan seluruh anggota tubuh Tuhan, di sepanjang zaman mengakui pengakuan iman Nesia Konstantinopel, khususnya berkenan dengan Kristus. Indah sekali, saudara. Kemarin setelah akhir daripada kebaktian, ada yang tanya, ini siapa yang menerjemahkan? Yang kemarin kita terjemahkan itu adalah versi yang dikerjakan oleh Dewan Pengawas Doktrin. Kita menerjemahkan tersebut, itu Dewan Pengawas Doktrin, saya, Pak Billy, dan juga Pak Benyamin Intan. Saudara, kami membandingkan versi Inggrisnya sendiri, kami ambil 3 versi yang berbeda dalam abad ke-19 dan 2 versi dalam abad yang ke-20. Kami bandingkan juga versi daripada Greek yang aslinya. Kami bandingkan juga versi dengan Latinnya, saudara. Lalu kami bandingkan dengan versi Indonesia yang ada, dan kita coba terjemahkan satu kata demi satu kata lagi. Saudara, yang saudara baca kemarin adalah suatu pengakuan iman yang tidak ada artinya dan diterjemahnya dengan sembarangan, dengan sangat sulit sekali, dan kedepannya, saudara, di GRI, Sinode GRI, kita harus mengadopsi terjemahan formal yang akan diterima dalam Sinode GRI. Bukan cuma Nicea Konstantinopel, tapi juga pengakuan Kalsidon dan lain sebagainya. Gereja Tuhan perlu belajar mengenai pengakuan-pengakuan iman yang sudah Tuhan berikan dalam sejarah gereja. Karena kita, orang Protestan, tidak menghina tradisi. Kita, orang Protestan, tidak pernah menghina bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah gereja. Memang sola scriptura adalah suatu yang penting. Hanya Alkitab lah yang the norming norm. Kita juga percaya tradisi pengakuan iman juga adalah norm. The norm. Suatu standar yang distandarkan oleh Alkitab. Selama pengakuan iman tersebut terbukti benar oleh Alkitab, saudara, maka kita tidak segan untuk menerimanya. Saudara, saya mau ajak kita untuk memperhatikan pada saat ini dalam bagian daripada Ibrani pasal yang kedua ayat ke-11, pasal yang kedua ayat ke-17, pasal 3 ayat yang pertama. Di sana, saudara, dalam bahasa Inggrisnya ada kata therefore yang diulangi 3 kali. Therefore, karena itu, saudara. Ya, ayat 14 ada kalimat karena itu, karena maka ia juga sama, itu ada suatu kata therefore, dia juga mengambil bagian daripada manusia. Ayat ke-17, saudara, dalam bahasa Inggrisnya ada kata keluar therefore lagi, di sana dikatakan juga karena itu, saudara, karena itu, oleh sebab itu, itulah sebabnya. Dikatakan di sana, saudara, ayat yang pertama daripada pasal yang ketiga, itu keluar lagi kata therefore, dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab itu. Saudara, ini semua hal yang penting, saling berkaitan. Ketika ada kata therefore tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pasal 3 ayat 1, karena itu atau sebab itu berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Ayat 17 ada kalimat, itulah sebabnya, itu berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, saudara. Maka di sini, saudara, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Dia karena anak-anak itu, anak-anak Tuhan, kita semua berbagian dalam darah dan daging. Maka karena itu, therefore, dia mengambil yang sama. Dia mengambil natur yang sama tersebut dan akhirnya berdarah dan berdaging. Supaya apa? Supaya melalui kematiannya, maka dia bisa memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas manusia, saudara. Atas maut, atas orang yang semua yang takut kepada maut tersebut, ayat ke-15. Maka di sini ayat ke-17, therefore, itulah sebabnya dalam segala hal dia disamakan dengan kita supaya dia bisa menjadi seorang imam besar. Nah, kita bicara mengenai imam besar. Saudara, apakah imam besar ini? Tadi kita sudah baca ayat ke-17, saya akan bacakan ayat ke-17 sekali lagi. Itu sebabnya maka ia dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Dia disamakan dengan Anda dan saya supaya dia bisa menjadi imam besar. Saudara, apakah imam besar ini? Dikatakan di sini imam besar itu memiliki 2 sifat, saudara. Imam besar ini memiliki suatu belas kasihan, mercy, dan juga yang faithfulness, setia kepada Allah dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi, imam besar ini memiliki 2 sifat, itu merciful, memiliki belas kasihan dan juga setia. 2 sifat ini adalah suatu sifat yang menjadikan Kristus demikian berbeda dengan semua imam yang besar sebelumnya. Dia adalah memiliki suatu mercy, maka dia menjadi imam besar dan juga korban besar bagi kita. Dia bukanlah imam besar yang mengkorbankan korban bakar lainnya. Dia mengkorbankan dirinya. Dan karena itu dia menjadi imam besar bagi kita itu karena mercy. Dan dia bisa akhirnya memberikan dirinya tersebut. Karena dia faithful kepada Tuhan. Karena dia setia. Sampai mati dia setia. Dan jadi korban bagi Anda dan saya.
Dua kalimat yang sangat penting sekali di sini, saudara. Saudara, apa itu imam, saudara? Saudara, ini adalah pertama kali bahwa Kristus diberikan suatu title, ayat ke-17, saudara. Ibrani pasal 2 ayat 17 adalah pertama kali Kristus diberikan suatu title bernama imam besar, the high priest. Pertama kali dalam kitab daripada Ibrani, penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus adalah imam besar. Sebelumnya secara implisit, kalau saudara perhatikan misalnya, kita kembali Ibrani pasal 1 ayat 3. Sebelum saudara bisa melihat bahwa secara implisit dia sudah melakukan tugas keimaman tersebut. Ya, Ibrani pasal 1 ayat ketiga, selesai mengadakan penyucian dosa. Itu adalah tugas daripada seorang imam. Tapi tidak pernah dikatakan secara eksplisit bahwa dia adalah seorang imam. Saudara baca daripada Ibrani pasal 2 ayat 10, ayat yang ke-11, saudara bisa melihat di sana bicara mengenai kematian, di sana bicara mengenai pengudusan. Itu adalah suatu hal yang terkait dengan tugas seorang imam. Tidak pernah sebelumnya Tuhan Yesus dikatakan sebagai seorang imam. Ini adalah pertama kali secara eksplisit penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 mengatakan bukan saja Yesus adalah seorang imam, tapi Yesus adalah seorang imam besar. Apa perbedaan antara Yesus sebagai seorang imam dan imam besar? Apa perbedaan antara imam dan imam besar? Saudara bisa melihat, kita sudah baca Ibrani pasal yang ke-9. Dalam Ibrani pasal yang ke-9, di sana dilukiskan mengenai kemah suci. Kemah suci itu memiliki dua bagian. Pasal 9 ayat yang kedua itu bicara mengenai bagian yang pertama. Bagian pertama itu namanya tempat yang kudus. Dan tempat kudus ini ada kaki Dian, ada meja, ada roti sajian. Dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat ketiga, setelah daripada bagian daripada tempat kudus ini, bagian yang kedua itu disebut lagi tempat maha kudus. Di sana ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian tersebut ada juga tongkat Harun dan sebagainya, saudara. Tapi ada satu kalimat yang mengagetkan sekali, saudara. Kalau saudara baca Ibrani pasal 9 ayat keempat, di situ terdapat juga mesbah pembakaran ukupan dari emas. Saudara, mesbah pembakaran, kalau saudara bandingkan dalam Keluaran pasal 30, tidak diletakkan di dalam tempat maha kudus. Meja atau mesbah pembakaran tersebut letaknya adalah di luar, yaitu di tempat kudus, bukan di bagian yang kedua, tapi di bagian yang pertama. Nah, kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa penulis Ibrani mungkin lupa dengan tradisinya, mungkin dia lupa dengan susunan daripada kemah suci tersebut. Tidak mungkin, saudara, dia sangat jelas dan sangat banyak bicara mengenai priest, mengenai imam, mengenai keimaman. Dia sangat mengenal sekali mengenai Levitical priesthood yang ada dalam hidup orang-orang Yahudi. Dia sangat kenal sekali. He is a very expert dalam hal ini. Maka saudara, tidak mungkin dia akhirnya kelupaan mengenai di manakah letak daripada mesbah pembakaran tersebut, di bagian yang pertama atau bagian yang kedua. Saudara, saya percaya ini penulis Ibrani mengetahui bahwa mesbah pembakaran tersebut letaknya di bagian yang pertama, tempat kudus, bukan di bagian yang kedua. Lalu tempat maha kudus. Lalu mengapa penulis Ibrani di sini mengatakan bahwa di tempat yang kedua, sekali lagi Ibrani pasal 9 keempat, di sana terjadi atau terletaklah mesbah pembakaran. Saudara, di sini kalimat mungkin translation yang lainnya lebih tepat adalah di tempat yang bagian yang kedua tersebut, tempat yang maha kudus tersebut, memiliki suatu relasi yang sangat kuat sekali dengan yaitu mesbah pembakaran. Memang benar mesbah pembakaran itu letaknya di luar, di tempat kudus, bukan di tempat maha kudus. Mesbah pembakaran tersebut bahkan dikatakan dalam Keluaran pasal 30 ayat 6, itu letaknya persis di luarnya daripada tempat maha kudus, di luar tirai daripada tempat maha kudus tersebut. Maka di sini saudara, keberadaan daripada mesbah pembakaran tersebut tidak bisa dilepaskan daripada keberadaan daripada tempat maha kudus tersebut. Keberadaan daripada mesbah daripada pembakaran tersebut itu dikaitkan sangat erat. Keberadaan daripada bagian kedua, yaitu tempat maha kudus tersebut, maha suci tersebut, tidak bisa dilepaskan dengan mesbah pembakaran. Sangat terkait sekali. So, ini sangat penting sekali, saudara. Di sini maka apa yang bisa dikatakan? Priest, imam, adalah keturunan daripada Lewi. Suku Lewi itu keturunannya itu adalah imam, dan imam itu melayani tempat kudus tersebut. Imam melayani tempat daripada kemah suci tersebut, dan kalau bisa masuk pun di tempat cuma tempat kudus,
Mereka bisa menyediakan roti sajian tersebut, menambahkan minyak di dalam kaki dian tersebut. Bahkan mereka setiap hari, karena ada mezbah bakaran di luar di tempat kudus tersebut, mereka bisa melakukan atau memberikan korban pengampunan dosa. Mereka melakukan setiap harinya. Tapi kecuali seorang imam besar juga bisa melakukan semua yang dilakukan oleh para imam tersebut karena dia adalah keturunan Lewi. Jadi imam besar adalah keturunan Lewi dan khususnya keturunan daripada Harun. Oleh karena itu imam besar satu-satunya bisa masuk ke tempat maha kudus itu adalah imam besar. Dan dia tidak bisa masuk setiap hari. Dia hanya bisa masuk 1 tahun 1 kali. Dia masuk dalam hari pengampunan. Untuk akhirnya dia harus ketika masuk memberikan pengampunan, meminta pengampunan bagi dirinya. Sebelum dia akhirnya meminta pengampunan bagi seluruh bangsa atas dosa yang tidak sengaja dilakukan. Jadi dia lakukan hal tersebut, dia tidak bisa lama-lama di dalam. Dia harus keluar. Dia harus keluar. Dan ini suatu fakta yang sangat menarik sekali. Fakta bahwa seluruh orang Israel tidak bisa masuk dalam tempat kudus, apalagi tempat maha kudus, mengatakan suatu hal yang penting sekali, jalan kepada Tuhan itu belum terbuka. Jalan kepada Tuhan itu masih belum terbuka, saudara. Saudara, maka di sini perhatikan, ketika penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 2 ayat 17, mengatakan Yesus adalah imam besar, saudara harus perhatikan beberapa hal yang penting di sana. Yesus adalah imam besar dalam teologi daripada Ibrani, harus dikaitkan dengan Ibrani pasal 9, pembahasan mengenai tempat suci, tempat maha suci, dan khususnya ayat 11 dan ayat ke-12 daripada Ibrani 9 yang saya sudah bacakan tersebut. So, mengapa ini penting? Yesus adalah imam besar, mengatakan bahwa dia bukan cuma imam saja. Imam bisa masuk dalam tempat kudus, tapi hanya imam besar yang bisa masuk dalam tempat maha kudus. Sekali lagi kita buka Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11. Ini penting. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Kemah lebih besar ini, yang lebih sempurna ini bukan dibuat oleh tangan manusia, seperti kemah suci yang dibuat oleh Musa. Bukan, saudara. Kemah besar ini adalah bukan kemah yang termasuk ciptaan. Ia telah masuk 1 kali dan untuk selama-lamanya dalam kemah yang kudus. Kemah yang maha kudus tersebut. Bukan untuk membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tapi dengan membawa darahnya sendiri dan seterusnya. Jadi beberapa ayat yang penting sekali, saudara. Apa maksudnya ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar? Pertama, saudara, Yesus adalah imam besar. Maksudnya adalah dia sudah tidak di bumi ini. Perhatikan. Kalau Yesus masih diam dalam bumi ini, maka dia adalah seorang imam. Yesus masuk dalam tempat yang maha kudus, dan Ibrani pasal 9 ayat 11 ayat 12 mengatakan bahwa dia sudah melintasi kemah yang bahkan yang lebih sempurna. Bukan buatan daripada manusia, bukan bagian dari ciptaan, dia sudah masuk ke surga itu sendiri. Surgalah tempat maha kudus tersebut. Dan Yesus sekarang sebagai imam besar masuk ke sana menyatakan suatu hal yang penting. Dia adalah imam yang diterima oleh Allah Bapa. Dan bukan itu saja, kalau saya perhatikan, dia pernah berkata dalam Yohanes, lebih baik saya kembali daripada saya ada di sini. Ingat kalimat tersebut? Lebih baik bagi engkau semua kalau saya kembali kepada Allah Bapa daripada kalau saya ada dan tinggal bersama dengan engkau. Karena kalau dia tinggal bersama dengan mereka, menunjukkan bahwa dia tidak layak jadi imam besar. Tidak bisa masuk dalam tempat yang maha kudus tersebut. Tapi sekarang dia katakan, saya lebih baik kembali. Mengatakan bahwa dia tugasnya adalah sebagai imam besar. Bukan hanya sebagai seorang imam saja. Dia masuk dalam tempat yang maha kudus itu. Lalu dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 11, 12. Dia masuk sekali saja untuk selama-lamanya. Berarti dia tidak pernah keluar lagi. Soal mengapa imam besar sebelumnya harus keluar masuk? Karena dia tidak bisa selama-lamanya tinggal di dalam tempat maha kudus tersebut. Dia hanya bisa 1 kali 1 tahun masuk ke dalam. Dan setelah dia masuk, dia harus meminta pengampunan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebelum dia meminta pengampunan bagi seluruh bangsa. Setelah itu dia harus keluar lagi. Tapi perhatikan, Yesus masuk ke dalam surga, tempat yang maha kudus tersebut untuk 1 kali dan selama-lamanya, berarti dia sudah tuntas apa yang dia lakukan. Dia bukanlah manusia yang masih berdosa.
Dia seorang imam yang besar yang demikian berbeda dengan imam-imam besar lainnya. Imam besar lain adalah imam-imam besar yang masih berdosa. Bahkan saudara, Ibrani terlalu indah. Saudara, kalau saudara perhatikan Ibrani pasal yang ke-10. Ini saya sudah pernah kutip Ibrani pasal yang ke-10. Tapi sayang terjemahan dalam Indonesia masih kurang sempurna. Ayat yang ke-11. Ya. Semua imam itu berdiri, stand daily, setiap hari harus berdiri, melakukan pelayanannya. Ini bukan cuma tiap-tiap hari melakukan pelayanan, tapi semua imam harus berdiri di dalam tempat yang maha kudus. Itu tidak ada satu kursi bagi seorang imam besar bisa duduk, saudara. Mereka harus stand daily di sana, dan kalau masuk dalam tempat yang maha kudus pun tidak bisa duduk. Mengapa? Karena mereka harus berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak bisa menghapuskan dosa. Ayat 12, tetapi dia mempersembahkan hanya satu korban, itu dirinya sendiri. Ia duduk untuk selama-lamanya, tidak perlu keluar lagi. Maka ketika saudara membaca dalam Ibrani pasal 2 ayat 17, maka dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Bersyukurlah karena dia tidak pernah keluar lagi. Tidak perlu dia datang lagi. Dia sudah tugas, dia sudah selesai. Berarti keselamatanmu sudah secure dalam tangan Tuhan Yesus tersebut. Berbeda dengan semua imam yang besar lainnya. Saudara, pasal 3 ayat 1 di sini, ini menjadi suatu hal yang penting sekali, suatu kalimat yang penting itu, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui tersebut. Atau dalam bahasa lainnya, ini bukan cuma memandang pada mereka, tapi consider him, pertimbangkanlah dia. Dalam semua hal yang kau alami, pertimbangkanlah dia, ini adalah rasul dan imam besar tersebut. Saudara tahu pergumulan pada orang-orang yang membaca atau mendengarkan khotbah daripada penulis Ibrani ini. Mereka orang-orang Yahudi yang mungkin dalam pergumulannya sebentar lagi akan meninggalkan, memikirkan untuk meninggalkan, yaitu iman mereka. Penulis Ibrani mengatakan, consider him, pandanglah dia, pertimbangkanlah dia. Dia adalah rasul dan imam besar, suatu hal yang penting sekali. Saudara, pasal 3 ayat ke-1, ini kita mulai masuk dalam suatu bagian yang besar dalam kitab Ibrani, bagian besar yang kedua. Saudara. Pasal 1 dan pasal 2 itu bagian besar Ibrani yang pertama. Sekarang kita sudah masuk dalam bagian Ibrani yang kedua yang besar sekali bagian ini. Sampai kapan scholars, komentator berbeda pendapat. Tapi saya menerima suatu pandangan bahwa ini bagian kedua ini adalah dari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 5 ayat yang ke-10. Kita bisa melihat itu suatu bagian yang kedua, pasal 3 ayat 1 sampai pasal 5 ayat ke-10. Di sini bagian yang kedua ini akan melanjutkan diskusi atau pernyataan dari penulis Ibrani mengenai Yesus Kristus dalam ayat ke-17. Imam besar yang memiliki dua sifat, yaitu yang pertama berbelas kasihan, yang kedua adalah yang setia. Sekali lagi, saudara, imam besar ini yang pertama memiliki suatu sifat berbelas kasihan, merciful. Yang kedua itu adalah faithful, yang setia. Maka saudara, Ibrani pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai yang ke-6 yang tadi kita baca, itu banyak bicara mengenai sifat imam besar yang kedua, itu faithfulness tersebut. Kata faithful, setia, itu diulang berkali-kali dalam perikop yang kita baca. Oleh karena itu nanti dalam ayat yang ke-7 sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-14, itu bicara mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus faithful. Nanti saudara, ntar sifat yang kedua adalah imam besar tersebut, nanti akan dibicarakan dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sampai pasal 5 ayat ke-10, itu bicara mengenai the merciful high priest. Kita bicara di sana. So, kita hanya bicara hari ini pasal 3 ayat 1 sampai 6 saja, saudara. Di sana kita bicara mengenai the faithfulness daripada imam besar ini. Menarik sekali, saudara, dalam perikop yang kita baca ini, setelah Yesus dipanggil untuk pertama kalinya sebagai high priest dalam ayat yang ke-17, maka di dalam perikop ini, ya sekarang nanti akan dibandingkan pertama kalinya dengan Musa. Ya, Yesus akan dibandingkan untuk pertama kalinya dengan Musa, dan di sana saudara, Yesus akan pertama kali dan satu-satunya kalinya juga akan dipanggil sebagai rasul. Seluruh perjanjian baru tidak pernah memanggil Yesus sebagai rasul. Hanya di sini satu-satunya, saudara, Yesus dipanggil sebagai rasul satu kali saja, dan setelah itu tidak pernah bicara lagi Yesus dipanggil sebagai rasul, saudara. Saudara bisa tanya mengapa Yesus dipanggil sebagai rasul? Kita mungkin bisa mengerti Yesus dipanggil sebagai high priest, imam besar.
Ini mengapa Yesus harus dipanggil sebagai rasul. Dan kalau Yesus dibandingkan dengan Musa, apakah berarti Musa juga dipanggil sebagai rasul dan juga imam, saudara? Ini penting. Terakhir terkaitannya apa dengan kita sebagai orang Kristen? Oh, Yesus dipanggil sebagai rasul dan sebagai orang imam besar. Ini semua pertanyaan yang harus dijawab pada hari ini. Mengapa Yesus dipanggil sebagai apostle, sebagai rasul? Rasul dalam bahasa aslinya yang paling sederhana, artinya adalah seseorang yang dikirim. Dalam hal itu, maka Yesus adalah seorang pribadi, anak Allah yang dikirim oleh Allah Bapa ke dalam manusia, ke dalam dunia, ini dikirim masuk ke dalam dunia. Ya, Lukas berkali-kali saudara dalam kitab Injil, itu Yesus mengatakan bahwa saya dikirim, aku dikirim. Itu bahasa dasarnya adalah apostolos, saudara. Di sana mengatakan kata dasar daripada rasul. Lukas pasal 4 ayat 18 misalnya. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18, Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengaruniakan aku, mengurapi aku. Ya, untuk akhirnya menyampaikan berita baik kepada semua manusia. Ia telah mengutus atau mengirim aku. Itu kata daripada apostolos tersebut. Yohanes pasal 6 yang ke-57, sama seperti Bapa yang hidup, yang telah mengirim atau mengutus aku, dan aku hidup. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ini kalimat yang sulit. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh Tuhan. So, berkali-kali Yesus mengatakan bahwa dia diutus, dikirim oleh Tuhan. Sebagai seorang utusan, sebagai seorang apostolos sebenarnya, ketika dia juga diutus, dia tidak pernah berbicara atas kuasanya atau wewenangnya sendiri. Yang namanya apostolos, seorang yang dikirimkan, selalu berbicara seakan-akan mewakili orang yang mengirimnya dia. Ini penting sekali. Maka saudara jangan heran kalau saudara baca dalam Yohanes, coba kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia melakukan pekerjaannya. So, sebagai seorang utusan, Yesus tidak pernah berkata atas otoritasnya sendiri. Tapi berdasarkan otoritas daripada siapa yang mengirim dia. Itu tanda bahwa Yesus adalah apostolos. Maka dalam hal ini Yesus Kristus sebagai apostolos penting bagi kita. Mengapa? Karena dia dikirimkan oleh Bapa kepada kita. Dia dikirimkan oleh Bapa kepada kita supaya akhirnya bisa berbicara mewakili Bapa kepada kita. Oleh karena itu dia melebihi semua nabi-nabi yang lainnya. Dia melebihi daripada semua nabi-nabi yang datang sebelumnya. Sekarang Bapa berbicara melalui perwakilannya. Yang dikirimkannya dia itu apostol, yaitu Yesus Kristus, the apostle, rasul tersebut. Otoritas daripada katanya demikian penting. Saudara di sini, saudara Yesus adalah apostol, menyatakan bahwa keselamatan itu adalah dari Bapa. Bapa yang mengirimkan Yesus, bukan manusia yang mencari dan memberikan perwakilan kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang mengirimkan Yesus berarti bahwa keselamatan adalah daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Semua manusia, kita semua tidak bisa menghasilkan keselamatan. Keselamatan hanya daripada Tuhan saja, bukan daripada manusia. Saudara, ketika dia datang sebagai apostol daripada Tuhan tersebut, dia mengambil natur daripada manusia, supaya bisa berbagian dalam natur Anda dan saya, dan menjadi seorang imam. Dipilih di antara saudara-saudara seorang imam. Di sana dia akan mempersembahkan tubuhnya, mewakili Anda menghadap kepada Tuhan. Dari Tuhan kepada kita, dia adalah seorang apostles. Dari kita kepada Tuhan, dia adalah seorang imam besar. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Saudara, bagaimana dengan Musa? Saudara, apakah Musa juga adalah seorang rasul dan imam? Pernahkah Musa dipanggil sebagai rasul dan imam? Maka saudara sekali lagi sebagai rasul yang dikirimkan, coba kita buka Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat ke-10. Di sana katakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun, untuk membawa umatku orang Israel keluar daripada Mesir. Karena Musa diutus pada Firaun, Musa juga adalah seorang apostles daripada Tuhan. Tapi Musa bukan hanya diutus kepada seorang Firaun, ayat 15. Kalau baca, Musa juga diutus oleh Tuhan kepada umat Tuhan. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu.
sudah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa adalah apostle, utusan daripada Tuhan pada Firaun dan juga kepada juga umat daripada Tuhan. Terus satu hal yang penting, oleh karena itu Musa tidak boleh bicara atas dirinya sendiri. Dan ini saudara bisa lihat dalam Keluaran pasal yang keempat, saudara. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Nah, saudara perhatikan. Ya, dia meminta, janganlah kirim saya kepada Firaun, kirim orang yang lebih pintar berbicara daripada saya. Maka Musa akan mengatakan, Harun akan berbicara mewakili engkau. Perhatikan ayat 15 dan 16 ini. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Di 16, yaitu Harun harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ayat 15 mengatakan bahwa Harun akan berbicara perkataan daripada Musa. Musa dia akan berbicara perkataan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan perkataan dalam mulut dia. Jadi Musa bukan berbicara sebagai apostol dari dirinya sendiri. Kalau Musa bisa dikatakan adalah seorang apostol yang dikirim oleh Tuhan. Dan oleh karena itu berbicara atas nama Tuhan. Baik pada Firaun maupun kepada umat Tuhan. Bagaimana dengan priest? Apakah pernah Musa dipanggil sebagai seorang imam? Apakah Alkitab pernah mengatakan Musa adalah seorang imam? Saudara, tidak pernah secara eksplisit dalam Torah paling tidak, bahwa Musa dipanggil sebagai seorang imam, walaupun dia adalah keturunan dari Lewi, dia tidak pernah dipanggil secara eksplisit dalam kitab Torah, 5 kitab Torah tersebut, dia adalah seorang imam. Tetapi, dia menjalankan fungsi imam. Perhatikan beberapa ayat yang penting, kita buka Keluaran, saudara, Keluaran pasal yang ke-24. Dan Keluaran pasal yang ke-24, ya, ayat yang ke-8 tersebut. Saudara bisa, saya tidak akan baca, saudara bisa baca sendiri sana. Musa mengambil darah dan menyiramkan, sprinkling, saudara, itu mencipratkan darah tersebut kepada bangsa itu. Dan inilah fungsi seorang imam. Musa mengambil darah tersebut dan mencipratkan darah tersebut kepada orang-orang bangsa tersebut. Tidak hanya itu saja, Keluaran pasal 40, coba kita baca. Dalam Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-18 dan seterusnya, Musa melakukan tugas seorang imam. Dalam apa? Mempersiapkan kemah suci itu. Dia menaikkan, mendirikan kayu-kayunya. Dia mempersiapkan kemah suci. Dia melayani meja dan memberikan roti sajian. Dan seterusnya bahkan dia melakukan hal-hal yang penting lainnya, saudara. Menaruh loh batu daripada Tuhan. Masukkan loh tersebut ke dalam tabut perjanjian tersebut. Dan membuat tabut perjanjian tersebut masuk dalam tempat yang maha suci, saudara. Ada suatu bagian yang unik dalam Mazmur. Nah, ini satu-satunya kali keluar. Mazmur pasal 99, saudara, kalau saudara baca. Mazmur pasal 99 ayat yang ke-6. Maka di sana saudara bisa baca bahwa Musa dan Harun dipanggil sebagai golongan imam-imam. Wah, ini menarik sekali, saudara. Musa dan Harun dipanggil di antara daripada imam-imam daripada Tuhan. So, ini satu hal yang penting, maka daripada itu, kalau chapter yang pertama, penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang pertama membandingkan bagaimana Kristus jauh lebih tinggi dari malaikat. Dalam pasal yang ketiga, sekarang penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus jauh lebih tinggi daripada Musa. So, baik malaikat maupun Musa itu dalam tradisi orang Yahudi itu demikian penting. Malaikat atau Musa itu menjadi perantara bagaimana firman Tuhan dan khususnya 10 hukum Taurat tersebut didapati atau datang kepada orang Yahudi. Khususnya Musa, orang Yahudi menganggap Musa adalah nabi yang paling besar. Oleh karena itu, saudara, penting sekali bagi penulis di Alkitab di sini mengatakan bahwa Kristus itu lebih utama daripada Musa. Indah sekali penulis Ibrani mengatakan ada kemiripan antara Musa dan Kristus, ada kemiripannya. Yang kedua, sebagaimana Musa setia dalam segenap rumahnya, demikian juga dia juga setia di dalam rumah daripada Allah. Musa setia, Kristus juga setia. Kalau saya perhatikan dan sampai di sana saja penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus lebih daripada Musa. Bukan cuma mirip dengan Musa, Kristus lebih daripada Musa. Ayat yang ketiga, ya, Ibrani pasal 3 ayat ketiga. Sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa,
sama seperti seorang ahli bangunan, jauh lebih dihormati. Itu seharusnya translation yang lebih tepat adalah jauh lebih dihormati dari rumah yang dibangunnya. Di sini saudara ayat kedua menyatakan bagaimana Kristus mirip dengan Musa. Ayat ketiga menyatakan bahwa Kristus jauh melebihi Musa. Saudara, mengapa ini penting? Sekali lagi, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang merasakan Musa itu nabi terbesar. Orang Yahudi merasakan bahwa hukum Musa itu demikian harus ditaati. Maka seringkali ketika orang Farisi melihat bagaimana Yesus seakan berkontradiksi dengan Musa. Yesus berkontradiksi dengan hukum Musa. Bagaimana mungkin Yesus akhirnya tidak menghargai atau menjaga hari Sabat. Bagaimana Yesus tidak mencuci tangannya. Yesus terus-menerus dikontradiksikan dengan Musa dan hukum Musa. Penulis Ibrani mengatakan tidak mungkin itu berkontradiksi. Tidak mungkin Yesus berkontradiksi. Mengapa? Karena Musa itu hanyalah seorang pelayan di dalam rumah Tuhan. Yesus adalah seorang anak Allah di dalam rumah Allah. Maka tidak mungkin Yesus bertentangan dengan Musa. Nggak mungkin Musa bertentangan dengan Yesus. Musa mengeluarkan semua hukum Allah tersebut, semua hukum Taurat. Itu adalah hukum yang hanya adalah hukum milik daripada anak Allah itu sendiri. Musa bukan mengeluarkan hukumnya sendiri, Yesus melawan hukum Musa. Musa mengeluarkan hukum dan hukum tersebut yang dituliskan dan diturunkan oleh Musa adalah hukum daripada anak Allah yang memiliki rumah tersebut. Musa adalah seorang pelayan. Yesus Kristus adalah seorang anak. Musa setia sebagai pelayan di rumah Tuhan. Yesus Kristus setia sebagai seorang anak di dalam rumah daripada Allah Bapa. Ini demikian berbeda. Maka daripada itu saudara, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk menggagalkan daripada hukum Taurat, tapi bahkan menggenapkannya karena dia yang memiliki semua hal tersebut. Saudara. Hal lainnya saudara, di sana sangat penting sekali kita harus melihat perbedaan antara Musa dan Kristus di sini. Perbedaan ini mengatakan, kalau saudara perhatikan saudara, ayat yang keempat mari kita baca. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, di ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Musa bukan hanya setia sebagai seorang pelayan dalam rumah Tuhan, apa yang dia lakukan itu not the end of itself. Apa yang dia lakukan adalah suatu kesaksian atas apa yang akan diberitakan kemudian. Musa apa yang dia lakukan bukanlah the end, hukum Taurat bukanlah the end. Semua yang dilakukan oleh Old Covenant people bukanlah the end of itself. Tapi semua sedang menuju kepada Kristus yang akan diberitakan kemudian tersebut. Oleh karena itu, saudara, the new covenant yang sudah digenapkan oleh Kristus tersebut itu menjadi suatu hal yang jauh lebih mulia, lebih penting, penggenapan daripada Old Covenant. Tulis Ibrani mengatakan pada orang-orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, apakah engkau sedang memikirkan untuk mundur? Apakah engkau sedang memikirkan untuk kembali kepada adat istiadatmu, pada agamamu yang lama, pada Old Covenant? Jangan kembali ke sana. Mengapa? Karena Old Covenant tidak lebih bernilai daripada New Covenant. Seorang Musa dibanding dengan Kristus, Kristus jauh lebih mulia. Jangan engkau kembali lagi. Ini suatu warning bagi semua. Melihat keutamaan Kristus. Saya akan akhiri khotbah ini dengan bicara mengenai rumah. Rumah ini disebutkan di dalam perikop ini berkali-kali. Apa maksudnya? Tapi menarik pada akhirnya saudara membaca rumah Allah, rumah Allah. Dalam akhirnya dalam Ibrani pasal 3 ayat 6. Dikatakan dan rumahnya ialah kita. Rumahnya tersebut ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Soal ini penulis Ibrani tidak mengatakan bahwa kita harus terlebih dahulu setia baru akhirnya bisa mendapatkan keyakinan daripada keselamatan setelah kita mati dan seterusnya. Tidak. Keyakinan keselamatan bukan atas apa yang kita lakukan. Keyakinan keselamatan bukan atas berapa getolnya kita mempertahankan keselamatan tersebut. Bukan. Sekali selamat, tetap selamat adalah suatu konsep daripada orang reform. Tapi di sini mau dikatakan memang seringkali kita harus akhirnya melihat bukti daripada kelahiran baruku adalah apa yang kuberikan. Apa yang menjadi buah dalam hidupku. Maka di sini saudara, banyak orang yang dalam akhir hidupnya akhirnya melawan Tuhan. Seperti Demas yang bersama-sama melayani dengan Paulus.
dalam hidupnya dia banyak melayani bersama dengan Paulus. Sampai akhirnya Paulus mengatakan, Demas sudah meninggalkan aku karena dunia. Dia tidak bertahan sampai akhir. Maka di sini saudara, di sini rumah Tuhan adalah mereka yang memiliki iman yang sejati ini. Dan dari mana kita tahu iman kita iman yang sejati? Dari seringkali memang faktanya, apakah kita menghasilkan buah dan bertahan sampai akhir. Tapi itu bukanlah syarat iman sejati tersebut. Maka di sini saudara, ini menarik sekali. Rumah daripada Tuhan. Saudara, dalam Wahyu pasal ke-21, coba kita buka. Dalam Wahyu, kita buka berapa ayat hari ini, saudara. Wahyu pasal yang ke-21 ayat ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan tinggal, dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Lihatlah, lebih tepat tempat tinggal Allah, the dwelling place of God. Tempat tinggal Allah itu ada bersama-sama dengan manusia. Dia akan tinggal bersama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Tuhan sendiri menjadi Tuhan mereka. Yohanes pasal 14 ayat 17. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 17 mengatakan satu kalimat. Kamu mengenal dia lain dengan dunia, dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, siapakah bait atau rumah Allah ini? Rumah Allah adalah kita. Saudara, kita ketika Tuhan membuat rumah Allah, ketika Tuhan membuat kita semua, dan membuat rumah itu bukan cuma supaya kita rumah ini memuliakan nama Tuhan. Enggak, itu memang penting tapi bukan yang paling penting. Ketika Tuhan membuat rumah Allah ini kita semua, supaya apa? Supaya dia bisa tinggal di dalam rumah Allah ini, Anda dan saya. Ini suatu kemuliaan yang luar biasa sekali. Tetapi bukan cuma individualistik secara pribadi. Coba kita buka suatu bagian Alkitab yang penting, 2 Korintus pasal 6 ayat ke-16. 2 Korintus pasal 6 ayat. Ini sekali lagi rumah Allah itu bukan cuma saya pribadi adalah rumah Allah. Tidak. Ternyata rumah Allah juga bicara mengenai corporate, tubuh Tuhan secara corporate bersama-sama. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah. Kita, saudara. Dia bukan katakan karena engkau. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang penting di sini? Berarti tidak ada suatu konsep yang lebih penting bahwa kita secara komunitas inilah rumah Allah. Gereja itu bukan gedungnya. Gereja bukan juga bicara mengenai diriku sendiri. Di rumah Allah bicara mengenai komunitas, dalam satu komunitas gereja. Anda dan saya, kita semua dipersatukan. Bukan cuma yang di Geri Karawaci, yang di Papua, yang dimanapun. Di antara orang pada zaman ini, pada zaman yang lalu, pada zaman yang akan datang, kita semua adalah rumah Allah. Dan Kristus datang sebagai apostles, sebagai rasul, dan imam besar bagi membangun rumah Allah ini. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Ini kebesaran pada Kristus, kebesaran pada Kristus yang Yesus nyatakan melalui pekerjaan dia di antara kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita Bapa dalam surga, ingatkanlah kami terus menerus untuk memandang kepada Kristus, untuk akhirnya mengingat dia, lebih mulia daripada segala sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam dunia ini. Bapak jangan bawa kami untuk akhirnya tertarik dengan kemuliaan dunia ini. Atau jangan biarkan kami akhirnya ditipu oleh iblis, bahwa kami tidak memiliki nilai dalam hidup ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa terus menerus memakukan pandangan kami pada Kristus. Sehingga kami tahu oleh kesatuan kami pada Kristus, oleh apa yang sudah Kristus lakukan sebagai rasul dan imam besar kami, maka kami sudah mendapatkan suatu finalitas pada keselamatan. Kami bersyukur bahwa Kristus adalah imam besar yang tidak pernah keluar dari tempat yang kudus itu lagi. Dia sudah duduk di samping, di kanan daripada Allah Bapa. Dia sudah menyatakan bahwa semua yang dia lakukan sudah tuntas. Kami bersyukur karena keselamatan kami dan keselamatan yang sudah tuntas. Bapak, Ibrani demikian sulit. Kami mengakui ketika kami mempelajari mengenai siapa Kristus, dan khususnya relasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bukanlah hal yang mudah. Tuhan beri pada kami suatu ketekunan supaya kami bisa terus menerus menantikan penjelasan-penjelasan yang akan dijelaskan dalam kitab Romawi, semakin lama semakin jelas mengenai siapa Kristus. Dan kalau kami sudah menerima dan merangkul
keutamaan daripada Kristus tersebut. Tidak ada satu hal dalam dunia ini yang bisa menarik kami meninggalkan Kristus yang mulia. Kami menyerahkan hidup kami. Kami juga menyerahkan pelayanan daripada MAF yang sudah kami dengarkan tadi. Kami menyerahkan juga anak-anak Tuhan, rumah-rumah Tuhan yang Tuhan bangkitkan di berbagai tempat di seluruh dunia dan khususnya di pelosok-pelosok Indonesia. Kami mengatakan bersama dengan mereka semua bahwa kami adalah rumah Tuhan dan tinggal bersama dengan kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, tanamkan iman yang sejati di segala tempat. Kami bersyukur ada iman yang sejati tempat yang paling terpelosok. Kamu berdoa di Geri Karawaci pun sekalipun, Kau juga memberikan kepada kami iman yang sejati tersebut. Kami serahkan semua yang sudah kami dengarkan, sudah kami pikirkan, hamba-Mu sudah berhenti bicara, dan berbicara dalam hati mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.